Di dalam Al-Quran perintah takwa ini ada banyak sekali. Ada yang sasarannya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Manusia diminta untuk bertakwa, orang beriman diminta untuk bertakwa, nabi diminta untuk bertakwa. Jadi semua dalam Al-Quran diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga takwa ini mencakup segala bentuk kebaikan. Sehingga wasiat takwa ini ditujukan kepada semua orang. Memang para mufassir kemudian menjelaskan kepada kita maksud takwa di dalam ayat-ayat tersebut. Jika yang disebut adalah ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Maka maknanya adalah perintah kepada manusia untuk bertauhid. Jadi perintahnya adalah kepada manusia untuk bertauhid dan jauh dari syirik. Sehingga bahasa tegasnya adalah wahai segenap manusia, bersyahadatlah kalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ketakwaan bagi manusia yang tidak beriman tanpa tauhid, tanpa jauh dari syirik, maka ketakwaan tersebut la faidata lahu, tidak ada faidah baginya di akhirat. Maka perintah kepada segenap manusia untuk bertakwa kepada Allah itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan segala bentuk sesembahan yang lain dengan risalah Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jika lafaz yang disebut wahai segenap manusia. Tentu nanti akan berbeda kalau ayat-ayat yang memerintahkan puasa, lafadznya bukan segenap manusia, tapi hanya orang yang beriman. Tapi untuk takwa ini unik, semua disebut, seluruh manusia disebut, orang beriman pun disebut. Lalu apa maksudnya? Kalau tadi kepada seluruh manusia, maksudnya adalah untuk bertauhid, maksudnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala sesembahan yang lain. Maka ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maknanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarkul manhiyat, dan juga meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau perintahnya kepada orang yang beriman, maknanya adalah agar mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa tidak disebut oleh para mufassir bertauhid, tidak disebut beriman? Karena mereka sudah beriman, karena mereka sudah bertauhid. Sehingga yang dibutuhkan setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan di dalam qalbunya, di dalam hatinya, di dalam lisannya, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka berikutnya adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini makna takwa bagi orang yang beriman. Jadi maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ini takwa. Tetapi kesempurnaan takwa bukan sekedar menjalankan yang wajib, tapi juga menjalankan yang sunnah. Bukan sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Maka akan tercapai kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau seruannya adalah ya ayyuhan nabi, wahai nabi? Padahal nabi adalah
hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian umat manusia, dan nabi itu membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala dan teladan umat manusia. Kenapa juga disuruh bertakwa? Perbedaannya adalah kalau untuk para nabi itu maknanya adalah ats-tsabat, untuk senantiasa teguh, untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa kuat. Ini makna takwa bagi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diseru untuk bertakwa. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, selain ketiga makna tersebut, makna takwa yang lain adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Ada banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang menggunakan lafaz takwa. Ittaqun naro. Jadi kita diminta untuk bertakwa dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya api neraka tersebut adalah manusia dan juga batu-batuan. U'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maka ini maknanya adalah kita diminta untuk waspada, kita diminta untuk hati-hati, kita diminta untuk mencari tameng, mencari pelindung. Jadi kita diminta untuk mencari tameng, kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ada lagi misalnya dalam sabda Nabi, ittaqun nara walau bisikit tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan kurma separuh. Maka Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makna di dalam Al-Qur'an itu punya maknanya sendiri-sendiri. Sehingga ketika seruannya wahai segenap manusia bertakwalah kepada Allah, itu tidak sama dengan maknanya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Demikian pula tidak sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Karena kalau kepada segenap manusia ini jelas adalah perintah tauhid untuk jauh dari syirik dan perintah masuk Islam. Sementara kalau perintahnya kepada orang yang beriman, maka ini adalah perintah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun kalau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya untuk senantiasa teguh di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna takwa yang ada di dalam Al-Qur'an.